Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kesehatan diberikan kepada anak-anakku sekalian. Anak-anakku sekalian yang berbahagia. Pada pertemuan kita hari ini, kita akan membahas tentang kapasitor dan penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa itu kapasitor? Nah, dan bagaimana penerapannya? Itu nanti akan kita jelaskan berikutnya. Tujuan pembelajaran pada kegiatan kali ini adalah untuk menganalisis karakteristik pada kapasitor, kapasitansi rangkaian kapasitor, menentukan energi yang tersimpan dalam kapasitor, serta memahami penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lepas dari kapasitor. Dalam alat-alat listrik itu alat yang digunakan untuk menyimpan muatan listrik itu yang dinamakan kapasitor. Alat-alat tersebut bisa berada di lampu LED, kemudian berada di charger, untuk menyalakan sepeda motor dan lain-lain sebagainya. Bisa juga digunakan untuk menyalakan TV, radio dan sebagainya. Nah, apa itu kapasitor? Kapasitor itu terdiri atas dua keping konduktor yang bermuatan sama besar dan tidak sejenis. Di antara ruangannya diisi oleh bahan penyekat atau yang dinamakan dengan bahan dielektrik. Penamaan kapasitor didasarkan pada bahan dielektrik yang digunakan. Pada contoh ini ada contoh kapasitor kertas. Bahannya dari bahan isolatornya dari kertas, kemudian kapasitor elektrolit, bahannya dari bahan elektrolit, kemudian kapasitor variabel, ini bahannya dari udara. Karena kapasitor menyimpan muatan listrik, kapasitor ini menyimpan muatan listrik, maka dia memiliki kapasitas untuk menyimpannya. Nah, kapasitas untuk menyimpan muatan itu dinamakan dengan kapasitas kapasitor yang dilambangkan dengan C. Ini ya. Kemudian besar kecilnya C itu tergantung pada pada muatan yang tersimpan dan beda potensial di antara kedua kepingnya. Prinsip kerja kapasitor keping sejajar. Nah, kapasitor itu dasarnya dari kapasitor keping sejajar. Ya, dia punya dua keping, yaitu keping yang dimuati muatan positif dan keping satunya dimuati oleh muatan negatif. Kemudian terpisah pada jarak D. Nah, kapasitor memiliki luas penampangnya A. Maka besar kuat medan listriknya dirumuskan, ini sudah dipelajari kemarin ya, E itu sama dengan tau bar epsilon 0 atau tau itu rapat muatan, itu sama dengan jumlah muatan dibagi dengan luas penampangnya. Nah, kalau kita masukkan ke dalam persamaan kapasitor keping sejajar bahwa V
itu sama dengan E dikali D. E nya kita masukkan Q dibagi epsilon A, maka V itu sama dengan Q kali D dibagi epsilon 0 kali A. Persamaan sebelumnya sudah kita dapatkan. Ya, persamaan sebelumnya sudah kita dapatkan. C itu sama dengan Q per V. Kemudian kita masukkan nilai V ini, ya, menjadi C itu sama dengan Q per Q kali D dibagi epsilon 0 kali A, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah C sama dengan epsilon 0 A per D. Nih, epsilon 0 itu adalah permitivitas udara yang besarnya suatu tetapan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya, 10 pangkat min 12. Kemudian A itu luas penampang atau luas keping, C itu kapasitansinya yang dinyatakan dalam satuan farad. Kemudian D kecil ini ya, D kecil adalah jarak pisah antar keping. Pada persamaan ini ya, ada epsilon R. Epsilon R ini adalah permitivitas relatif. Permitivitas relatif itu bisa dikatakan sebagai dielektriknya ya. Bahan dielektrik dari kapasitor tersebut. Misalnya bahan dielektriknya kertas ya, bahan penyekatnya kertas atau elektrolit atau udara dan sebagainya. Bisa dinyatakan dalam bilangan 1, 2, 3 dan seterusnya. Selanjutnya energi yang tersimpan pada kapasitor. Nah, karena kapasitor itu menyimpan muatan, maka dia memiliki energi yang dirumuskan dengan W sama dengan Q kali V rata-rata. Ya. Nah, V rata-ratanya diperoleh dari potensial pada kedua keping dijumlahkan dibagi dengan 2, atau potensial yang satunya bermuatan, yang satunya 0 ya, sehingga diperoleh V rata-rata itu sama dengan Q per 2C. Kemudian kita masukkan ke rumusan W ya. W itu sama dengan Q kali V. Kemudian V itu Q dibagi C, atau C itu sama dengan Q per V, maka didapatkan W itu sama dengan setengah kali Q kuadrat per C. Nah, ini kita masukkan, kita ganti ya, Q kuadrat kita ganti dengan CV, maka akan didapatkan rumusan Q itu W itu sama dengan setengah Q kali V. Kemudian kalau kita ganti V nya ya, V0 dengan Q per C, akan didapatkan rumusan ini, setengah CV kuadrat. Nah, caranya seperti biasa ya, kita misalkan kayak gini ya, W sama dengan setengah Q kali V sama dengan setengah kali Q nya diganti dengan C kali V kali V. Nah, hasilnya ketemu setengah
setengah CV kuadrat. Ya, mana-mana W sama dengan setengah QV kuadrat. Q-nya diganti dengan C kali V, maka didapatkan rumusannya menjadi W sama dengan setengah CV kuadrat. Kemudian V-nya yang kita ganti. V-nya kita ganti dengan Q per C. Nah, sehingga didapatkan rumusannya setengah Q kuadrat per C. Nah, ini ya. Ini rumus-rumus untuk energi yang tersimpan pada kapasitor. Nah, mana-mana nanti yang kita terapkan. Nah, kita nanti akan menuju ke rangkaian kapasitor. Kita lanjutkan ke analisis rangkaian kapasitor. Secara umum, susunan kapasitor itu dibagi menjadi susunan seri dan susunan paralel. Nah, kita mulai ke rangkaian susunan seri. Nah, ini misalnya dua kapasitor keping sejajar C1 dirangkai seri dengan kapasitor C2. Nah, maka pada kapasitor tersebut akan menyimpan muatan. Nah, muatan yang tersimpan itu sama besar. Nah, di rangkaian sebelah kiri ini, bila kita bentuk ke dalam simbol kapasitor, akan seperti ini ya. Ini bermuatan positif, kapasitor yang sebelah kiri, sebelah kanan bermuatan negatif, juga sama untuk. Nah, di sini akan timbul yang namanya beda potensial atau delta V1. Kemudian dia juga akan menyimpan muatan. Nah, rangkaian seri ini akan kita sederhanakan menjadi satu kapasitor. Nah, yang namanya C seri. Nah, ini ya, C seri. Nah, berapakah nilai kapasitas kapasitor gabungannya ini ya. Nah, ini nanti yang akan kita cari dengan analisis susunan rangkaian kapasitor. Nah, untuk yang pertama, untuk rangkaian seri itu muatannya sama. Muatan dari kapasitor ya yang disimpan itu besarnya sama. Kita tulis di sini saja ya, bahwa Q1 itu sama dengan Q2 sama dengan QS. QS itu muatan pada kapasitor pengganti ya. Ini yang pertama, bahwa Q1 itu sama dengan Q2 sama dengan Q berapa saja sama dengan Q seri. Berikutnya besar potensial ya, beda potensial atau potensial listrik pada kapasitor pengganti ini Vs itu sama dengan jumlah potensial pada masing-masing kapasitor, sehingga rumusannya Vs sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3 tambah V4 dan seterusnya bila jumlah kapasitor yang dirangkai seri itu lebih dari 2. Nah, kalau 3 berarti V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ya, ciri khas yang ketiga adalah kapasitasnya. Bila kapasitor itu dirangkai seri
maka kapasitasnya akan berkurang. Ya, dia akan berkurang dari rumus ini. Dari rumusan yang sebelumnya bahwa V, ya, asalnya Vs itu sama dengan V1 ditambah V2 dimasukkan, Vs itu sama dengan Gs dibagi dengan V, ya, dengan maaf keliru nih, Gs dibagi dengan Cs, V1 itu Q1 dibagi dengan C1, V2 itu Q2 dibagi dengan C2. Nah, nilai Qs ini sama dengan Q1 sama dengan Q2, sehingga bisa disederhanakan, sehingga akan didapatkan rumusan seperti ini. Seper C ekuivalen atau seper Cs itu sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3, tergantung jumlah dari kapasitor yang dirangkainya. Kemudian energinya, ya. Masing-masing kapasitor tadi juga menyimpan energi, ya, ini misalnya yang C1 menyimpan energi sebesar W1. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa kapasitor memiliki energi dengan rumus ada 3. Nah, karena kita ambil di sini muatannya yang sama, maka kita pakai rumusan yang menggunakan muatan yang sama, yaitu setengah kali Q kuadrat per C. Nah, ini yang biasa dipakai untuk rangkaian seri, karena pada rangkaian seri kita nanti akan mencari Qs nya ini dulu. Nah, kalau sudah Qs ditemukan, maka muatan pengganti ini sama dengan muatan di kapasitor 1 sama dengan muatan di kapasitor 2 dan seterusnya, sehingga kita bisa menggunakan rumus W sama dengan setengah Q per C. Kalau W1 ya sama dengan setengah kali Q1 kuadrat per C1. Kalau W2 ya tinggal nanti setengah kali Q2 kuadrat per C2. Nah, dan seterusnya. Ini untuk rangkaian kapasitor secara seri. Selanjutnya rangkaian kapasitor secara paralel. Secara paralel itu bentuknya seperti apa? Nah, rangkaiannya ini dibikin bercabang. Ini cabangnya yang mula-mula asalnya 1 menjadi 2, ya, ke atas sama ke kanan. Nah, dari sumber tegangan listrik kemudian dihubungkan dengan kapasitor yang dirangkai paralel. Nah, secara simbol akan berbentuk seperti ini, yaitu C1, ini C2. Nah, dua kapasitor ini akan kita sederhanakan menjadi satu kapasitor yang namanya C paralel. C paralel atau C ekuivalen. Ya, untuk C paralel besarnya C1 ditambah C2. Ini nanti akan diambil dari rumusnya. Pada rangkaian paralel, ya, ini pada rangkaian paralel, tegangan pada masing-masing kapasitor ini besarnya sama dan sama dengan tegangan pada kapasitor penggantinya. Kalau kita tuliskan, ya, bahwa V1 itu sama dengan V2 sama dengan V3 dan seterusnya sama dengan V4.
sama dengan VP sama dengan, kalau di sini di gambar ini sama dengan V sumbernya. Kemudian muatan yang disimpan pada masing-masing kapasitor itu sama dengan ya, Qp itu sama dengan jumlah muatan ya pada Q1 tambah Q2 dan seterusnya. Sehingga dari rumusan ini ya, Q itu sama dengan Q1 ditambah Q2, rumusannya Q itu C kali V, maka didapatkan Q sama dengan C1 plus C2 kali V. Ini Q V ya, Qp gini. Nah, kita rumuskan ini ya, Qp sama dengan Q1 ditambah Q2. Nah, Qp itu sama dengan Cp kali Vp. Nah, sedangkan Q1 itu sama dengan C1 kali V1. Q2 sama dengan C2 kali V2. Sedangkan Vp itu sama dengan V1 sama dengan V2, maka didapatkan bahwa nilai Cp itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah dan seterusnya. Nah, ini persamaan yang ketiga, ini persamaan yang kedua. Kemudian persamaan yang pertama yaitu yang tadi ya, bahwa Vp itu sama dengan V1 ditambah keliru maaf ya. Vp sama dengan V1 sama dengan V2 dan seterusnya. Ini persamaan satunya. Ini hasilnya. Untuk Cp itu sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3 dan seterusnya, tergantung dari jumlah kapasitor yang disusunnya. Sekarang kita ambil energinya sekarang ya. Energi dari kapasitor yang dirangkai paralel kita pakai rumus setengah kali Q kali V. Nah, karena yang sama ya, yang diketahui itu biasanya C sama V ya. Ya, dari persamaan yang pertama tadi bahwa Vp itu sama dengan V1 sama dengan V2 dan seterusnya. C ini sudah diketahui di rumus, maka E yang kita gunakan bukan lagi setengah Q kali V, tetapi yang pakai rumusan yang menggunakan C sama V, yaitu setengah C kali V kuadrat. Ini untuk yang di rangkaian paralel ya. Bila dicari E1 berarti tinggal mengganti rumusan setengah kali C1 kali V1 kuadrat. Kalau E2 ya setengah kali C2 kali V2 kuadrat ini. Dan seterusnya tergantung dari yang ditanyakan nanti. Sekarang kita terapkan contoh rangkaian kapasitor. Kita ambil seri ya. Ada kapasitor C1 2 farad, C2 nya 8 farad, dirangkai secara seri, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 12 volt.
Yang ditanyakan berapakah muatan pada masing-masing kapasitor, potensial pada masing-masing kapasitor, dan energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor. Kita tulis saja Q1, Q2, V1, V2, W1, dan W2. Langkah yang harus kita kerjakan yaitu rangkaian ini harus kita sederhanakan. Karena dari dua ini kita sederhanakan menjadi satu rangkaian, menjadi satu rangkaian yang kita namai dengan CS. Nah, berapa nilai CS? Nah, itu kita tuliskan pakai rumusan 1 CS sama dengan 1 C1 ditambah 1 C2. Nah, sama dengan 1/2 ditambah 1/8 sama dengan 4/8 ditambah 1/8 sama dengan 5/8. Ini masih 1 CS, sehingga CS sama dengan kita balik 8/5, satuannya farad. Boleh juga diganti 1,6 farad. Nah, seperti ini ya. Kita sudah dapatkan nilai CS sebesar 1,6 farad. Nah, kita lihat di sini nilainya semakin berkurang. Ini masih kita hubungkan dengan sumber tegangan Vs itu sama dengan ini, kita ganti karena Vs V sumber, ini V seri sama dengan 12 volt. Nah, maka pada kapasitor pengganti ini ya akan menyimpan muatan, menyimpan muatan sebesar Qs. Rumusannya Qs sama dengan CS kali Vs sama dengan 12 volt dikali dengan 1,6. Nah, terbalik ini ya, harusnya 1,6 dikali 12 sama dengan berapa ya? Ini 1,6 kali 12 ya, 12 ditambah 7,2 18 keliru ya, 12 ditambah 7,2 hasilnya 19,2, satuannya coulomb. Perhatikan lagi bahwa CS ini menggantikan ya, CS itu menggantikan C1 dan C2 yang dirangkai seri, sehingga berlaku ketentuan pada rangkaian seri, yaitu yang pertama Qs itu sama dengan Q1 sama dengan Q2. Nah, dari sini didapatkan Qs 19,2 coulomb. Nah, ini sudah kita dapatkan nilai Q1 sama Q2. Nah, bila Q1 dan Q2 sudah didapatkan, dapat kita cari lagi V1 dan V2-nya. Dengan rumusan V1 itu sama dengan Q1 per C1 sama dengan 19,2 dibagi dengan 2, hasilnya
19 bagi 2 itu 9, 12 bagi 2 itu 6. Nah, 9,6 volt itu V1. V2 V2-nya V2 sama dengan sama juga ya, Q2 dibagi C2 sama dengan 19,6 dibagi 8 sama dengan 3,4 volt. Nah, di sini didapatkan VV itu sama dengan V1 ditambah V2 sama dengan 9,6 ditambah 3,4 sama dengan 12 volt. Nah, demikian. Selanjutnya energi yang tersimpan. Energi yang tersimpan pada masing-masing kapasitor yaitu W1 dan W2. Karena kita menggunakan rangkaian seri, maka kita pakai rumus saja. W1 itu sama dengan setengah kali Q1 kuadrat per C1. Ini karena kita pakai rangkaian seri itu Qs itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 dan seterusnya. Oke, kita masukkan rumusannya setengah kali berapa tadi, 19,2 kuadrat dibagi dengan 2 sama dengan 19,2 kuadrat dibagi dengan 4 sama dengan, nah dihitung itu W1. W2 juga sama, setengah kali Q2 kuadrat per C2 sama dengan setengah kali 19,2 kuadrat dibagi dengan 8 sama dengan 19,2 kuadrat dibagi 16 sama dengan titik. Ini satuannya nanti joule. Satuannya joule. Perlu diingat ini ya, bahwa untuk mencari W itu nilai Q harus dinyatakan dalam satuan coulomb. Nilai V harus satuan volt, nilai C harus satuannya farad ya. Bila belum ya, satuannya seperti ini, maka harus diubah ke dalam SI. Misalnya ya, misalnya 10 mikrofarad. Nah, ini harus kita ubah menjadi satuan farad menjadi 10 kali 10 pangkat min 6 farad. 10 milivolt harus ubah 10 kali 10 pangkat min 3 volt. 10 kilovolt sama dengan 10 kali 10 pangkat 3 volt. 10 picofarad sama dengan 10 kali 10 pangkat min 12 farad. 10 nanofarad sama dengan 10 kali 10 pangkat min 9 farad. Seperti ini ya. Karena ukuran dari ukuran C itu biasanya kecil ya. Biasanya dalam nanofarad atau picofarad atau mikrofarad. Maka harus kita ubah seperti ini ya. Ini diingat-ingat.
jadi untuk mencari W itu harus dalam satuan internasional semuanya. Kita tambahkan tadi contoh untuk rangkaian kapasitor secara paralel belum. Nah, kita misalkan ini ada kapasitor, dua kapasitor yang dirangkai secara paralel, yaitu C1 2 farad, C2 2. Hitunglah berapa Q1, Q2, V1, V2 dan W1, W2. Jawabnya kita sederhanakan dulu dari dua rangkaian di atas ini menjadi satu rangkaian kapasitor yang kita namai karena paralel dinamai CP. Berapa besarnya CP? Karena CP itu menggantikan C1 dan C2, maka CP itu sama dengan C1 ditambah C2 sama dengan 2 ditambah 8 sama dengan 10 farad. CP ini terhubung dengan sumber tegangan yang kita namai Vs, V sumber itu sama dengan VP sama dengan 12 volt. Kenapa V sama dengan VP? Karena pada kapasitor CP hanya ada satu kapasitor saja. Nah, sesuai dengan ketentuan yang pertama bahwa VV itu sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan 12 volt. Nah, sehingga kita sudah bisa menjawab V1 12 volt, V2 12 volt. C1 sudah diketahui 2 farad, C2 ada 8 farad. Dari C sama V ini nanti akan kita dapatkan nilai Q-nya, yaitu Q1 sama dengan C1 kali V1 sama dengan 2 dikali 12 sama dengan 24 kulum. Q2 sama dengan C2 kali V2 sama dengan 8 kali 12 sama dengan 96 kulum. Nah, didapatkan bahwa Qp itu sama dengan Q1 ditambah Q2 sama dengan 24 ditambah 96 sama dengan 120 kulum. Atau pakai rumusan Qp itu sama dengan Cp kali Vp. Cp nya 10 farad, Vp nya 12 volt sama dengan 120 kulum. Nah, silahkan dicari pakai mana, boleh pakai Qp, Cp kali Vp, atau Qp sama dengan Q1 sama Q2. Selanjutnya kita cari W1, energi yang tersimpan pada kapasitor yang pertama. Rumusannya karena yang diketahui itu C1 sudah diketahui 2 farad, kemudian V1 sama dengan 12 volt, maka W1 kita pakai rumus setengah kali C1 kali V1 kuadrat sama dengan setengah kali 2 dikali 12 kuadrat sama dengan 144 Joule. W2 sama dengan setengah kali C2 kali V2 kuadrat. Kita masukkan setengah kali 8 kali 12 kuadrat sama dengan 4 kali 144 sama dengan 4 kali 4 6, 4 kali 4 6 tambah 1 7, 4 kali 1 4 ditambah 1
Nah, 576 Joule. Nah, bisa juga ya bahwa WP kalau dijumlahkan itu sama dengan W1 ditambah W2 sama dengan 144 ditambah 576 sama dengan 4 tambah 6 0, 4 tambah 7 11 12, 5 tambah 1 6 tambah 1 7, 720 Joule. Ini bisa dicari pakai rumusan WP sama dengan setengah kali CP kali VP kuadrat sama dengan setengah kali CP nya tadi 10 dikali 12 kuadrat sama dengan 5 dikali 144 sama dengan 720 Joule. Demikian tambahan yang diberikan. Penerapan listrik statis. Yang pertama, debu yang menempel pada televisi. Ini karena pada TV ini terdapat muatan listrik, maka dia akan menarik debu-debu yang ada di udara sehingga menempel pada layarnya. Yang kedua, terjadinya petir. Ya, petir itu loncatan elektron karena antara di awan dengan di bumi itu terjadi beda potensial yang sangat tinggi sehingga muatan listrik itu bisa bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Ini terjadinya petir. Nah, adanya guntur itu karena belahan dari udara ketika muatan listrik bergerak dari udara ke bumi. Kemudian yang ketiga, printer laser. Nah, printer ini bisa menggunakan bahan laser yaitu berupa listrik statis. Ya. Tinta atau serbuknya itu dipanaskan ke dalam drum ini, kemudian diberi muatan, kemudian digulungkan sehingga bila gulungan tadi mengenai kertas, maka kertas akan menjadi berwarna. Nah, lebih jelas silahkan dipelajari sendiri. Untuk selanjutnya silahkan dipelajari ya soal evaluasi ini nomor 1 dan seterusnya. Kemudian diperhatikan juga ya, ini latihan ini sudah ada, kemudian pembahasannya juga sudah ada. Nah, bila kurang paham bisa ditanyakan, kemudian silakan dikerjakan evaluasi ini walaupun ini sudah ada kuncinya. Nah, silakan nanti dikerjakan. Nah, gimana kok bisa mendapat nilai seperti itu? Nah, aculah dengan kunci yang ada. Nah, ini sudah ada kuncinya. Bila kalian sudah punya kunci, pasti akan bisa. Ini kuncinya. Ya, silakan dicoba. Nanti bila kurang jelas bisa ditanyakan kepada Bapak. Nah, untuk yang terakhir nanti akan kita berikan soal untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian. Demikian dulu dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.